Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Adapun latar belakang dari makalah ini yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip desentralisasi. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika hubungan ini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Pada era Orde Baru, pemerintah pusat memiliki kontrol yang sangat ketat atas daerah-daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 misalnya menempatkan pemerintah daerah sebagai perangkat pemerintah pusat yang bertugas menjalankan kebijakan pusat. Namun, setelah era Orde Baru berakhir pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan langkah awal dalam memperkuat otonomi daerah dan memperjelas hubungan antara pusat dan daerah. Nah, adapun pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal ini diatur dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pembagian kewenangan yang baik dan jelas akan mendukung otonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun pembahasan mengenai bagaimana pembagian kewenangan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama, konsep pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, dekonsentrasi, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pusat kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pusat atau daerah dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang kedua, prinsip-prinsip pembagian kewenangan efektif. Agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan efektif, beberapa prinsip berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, kejelasan dan keterbukaan. Pembagian kewenangan harus jelas dan transparan, sehingga tidak ada tumpang tindih antara tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Ini termasuk mempertimbangkan potensi sumber daya alam, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, pengawasan yang memadai. Meskipun daerah diberikan otonomi, pemerintah pusat tetap memiliki peran sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Yang ketiga, mekanisme pengaturan kewenangan. Pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah sebaiknya dilakukan melalui pendekatan hukum yang komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, penyusunan peraturan perundang-undangan. Diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Ini mencakup pengaturan mengenai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Yang kedua, forum koordinasi. Membentuk forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendiskusikan isu-isu strategis, tantangan, serta solusi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah melalui pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan pemerintahan. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Pembagian kewenangan tidak bersifat statis. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk yang pertama menilai efektivitas pelaksanaan tugas
oleh pemerintah daerah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi dalam menjalankan kewenangan. Yang ketiga, melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan agar lebih sesuai dengan pengembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hubungan keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan anggaran mereka sendiri. Namun untuk memastikan bahwa perimbangan ini berlangsung secara adil dan transparan, diperlukan kerangka hukum dan mekanisme yang jelas. Berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana perimbangan keuangan yang dilakukan dengan adil dan transparan. Yang pertama, kerangka hukum perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur oleh berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini menekankan pentingnya pembagian keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyediakan dana transfer kepada daerah yang mencakup yang pertama dana alokasi umum atau DAU, digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintah daerah. Yang kedua, dana alokasi khusus atau DAK, diberikan untuk mendanai proses tertentu yang memiliki prioritas nasional. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, mencakup pembagian pendapatan dari pajak dan sumber daya alam kepada daerah penghasil. Yang kedua, prinsip keadilan dalam perimbangan keuangan. Agar perimbangan keuangan berjalan dengan adil, beberapa prinsip harus diterapkan. Yang pertama, keadilan vertikal, memastikan bahwa semua daerah menerima alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Ini berarti daerah dengan kebutuhan lebih besar harus mendapatkan dukungan lebih banyak dibandingkan daerah dengan kapasitas lebih tinggi. Yang kedua, keadilan horizontal, memastikan bahwa ada pemerataan antara daerah dalam hal alokasi sumber daya. Ini penting untuk mencegah kesenjangan antara daerah kaya dan miskin. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. Dengan adanya partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat meningkat. Yang ketiga, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan kunci untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi meliputi: yang pertama, penyediaan informasi publik. Pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai anggaran, belanja, dan laporan keuangan kepada publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengamankan bahwa informasi keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua, sistem informasi keuangan daerah. Membangun sistem informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data keuangan secara real time. Hal ini mencakup laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, laporan realisasi APBD, serta laporan neraca keuangan. Yang ketiga, audit eksternal. Melakukan audit secara berkala oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil audit harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana akuntabilitas pemerintah daerah. Nah, adapun hubungan kelembagaan, struktur kelembagaan pemerintah daerah di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, namun memerlukan struktur organisasi yang jelas dan terencana. Berikut adalah pembahasan mengenai struktur kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Yang pertama, dasar, hukum, dan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Prinsip dasar otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Oleh karena itu, struktur kelembagaan harus mampu mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Yang
kedua, unsur utama dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah. Struktur kelembagaan pemerintah daerah terdiri dari beberapa unsur utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, kepala daerah. Kepala daerah yang terdiri dari gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota merupakan prinsip eksekutif di tingkat daerah. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik serta pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua, wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Mereka juga berperan dalam koordinasi antar instansi di tingkat daerah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD berperan penting dalam pembuatan peraturan daerah atau perda dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Nah, yang ketiga, perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan yang membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Struktur perangkat daerah biasanya mencakup yang pertama, sekretariat daerah atau sekda, dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasi dinas-dinas dan lembaga teknis di daerah. Sekda juga berperan dalam administrasi umum dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, dinas daerah. Dinas merupakan unit pelaksana teknis yang memiliki tanggung jawab khusus sesuai dengan bidangnya, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan lain-lain. Setiap dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Yang ketiga, lembaga teknis daerah. Lembaga ini berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat teknis atau khusus, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Lembaga ini membantu dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Yang keempat, tingkat administratif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Di bawah tingkat kabupaten atau kota, terdapat tingkat administratif yang lebih kecil, yaitu kecamatan dan kelurahan. Yang pertama, camat, memimpin kecamatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan tersebut. Camat juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten atau kota dengan masyarakat setempat. Yang kedua, lurah, memimpin kelurahan dan bertanggung jawab atas administrasi serta pelayanan publik di tingkat kelurahan. Lurah bekerja sama dengan camat untuk melaksanakan program pemerintah di tingkat yang lebih lokal. Yang kelima, mekanisme koordinasi dan pengawasan. Untuk memastikan bahwa semua unsur dalam struktur kelembagaan dapat berfungsi secara optimal, diperlukan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang baik. Yang pertama, koordinasi antar instansi. Kepala daerah harus mampu mengkoordinasi berbagai dinas dan lembaga teknis agar program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara sinergis. Hal ini juga mencakup kerjasama dengan instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya. Kedua, pengawasan oleh DPRD. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Mereka dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja kepada kepala daerah serta merangkapnya melalui rapat-rapat dengar pendapat atau RDP dan audit keuangan. Pengawasan dan akuntabilitas merupakan dua aspek krusial dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Keduanya berperan penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance, transparansi, dan efisiensi. Dalam konteks ini, pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu yang pertama, pembagian kewenangan yang efektif. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan dengan jelas dan transparan. Hal ini mencakup pengaturan urusan absolut, konkuren, dan umum, serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Kejelasan dalam pembagian kewenangan akan mencegah tumpang tindih dan konflik antara
kedua, tingkat pemerintahan. Yang kedua, perimbangan keuangan yang adil dan transparan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus mencerminkan keadilan vertikal dan horizontal. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan finansial yang sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Transparansi dalam pengelolaan anggaran harus dijaga melalui laporan keuangan yang akurat dan audit eksternal oleh Badan Pemerintah Keuangan atau BPK. Yang ketiga, struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Struktur kelembagaan di tingkat daerah harus dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara efektif. Ini mencakup peran kepada kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi antar instansi. Kelembagaan yang kuat akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.